17 Agustus adalah hari Bung, pengen banget gue ngucapin 17 Agustus adalah hari kemerdekaan rakyat Indonesia. Tapi entah kenapa berat banget gue pengen ngucapin itu, Bung. Karena gue gak ngerasain tuh rasanya merdeka secara utuh, gue gak ngerasain. Gue ngerasa hidup ini di negara ini masih dalam keadaan terjajah. Jadi karena itu gue pengen bilang 17 Agustus adalah hari lahirnya Cinta Laura. Kalau miskin karena negara, kalau sejahtera bukan karena negara. Ya iyalah, orang yang mintain aku pajak negara bukan orang tuaku. Orang tuaku bahkan gak pernah minta apa-apa loh sama aku. Sekarang aku mau tanya deh sama teman-teman konten kreator, influencer, afiliator, apakah negara punya andil dalam pekerjaan kalian? Apakah negara pernah mensupport kalian? Apakah negara punya kontribusi dalam pekerjaan kalian? Setahu aku, selama aku bekerja, aku emang berusaha sendiri. Aku belajar sendiri, aku riset sendiri, aku modal sendiri. Negara tidak ada andil sama sekali. Tapi beda cerita pas lagi cairan komisi. Negara adalah pihak pertama yang mintain pajak. Ini baru satu pajak komisi loh ya. Belum pajak pas kita beli-beli, belum pajak wisata, pajak motor, pajak ini, pajak itu. Gimana kita nggak bilang kita miskin karena negara coba? Kalau pajaknya balik lagi ke rakyat mah nggak apa-apa. Nah ini pajak kita dipakai untuk program yang buang-buang duit. Dipakai buat plesiran ke Paris, dipakai untuk mendanai program yang bahkan kita tidak setuju, kita tidak berharap, dan kita tidak menerima manfaat yang betul-betul dari program itu. Masa kita yang udah dimintain pajak ini harus diem ya? Pak Bupati lamun camat teu berkinerja baik, pecat. Terus teu kudu apel hareupeun kantor kecamatan, teu kudu muter. Gubernur ge can pernah apel aing salila ngajabat. Pegawai negeri bukan kehadiran. Pegawai negeri adalah manfaat bagi kepentingan masyarakat. Jangan naon hadir di kantor jempol tanda hadir, jangan naon eueuh manfaat teu boga output outcome jeung benefit mah teu naon nek asup sapoe 2 kali kita naon asal berfungsi jeung peningkatan kualitas layanan ka warga. Geus teu kudu make cap jempol nu kieu kinerja. Sabab naon? Datang ka kantor, di kantor boga kabogo. Saha nu pangrajin-rajinna ka kantor pagawe nu boga bobogohan jeung babaturanana geus. Geus pangalaman aing nu kitu mah. Itulah nyaho. Pak Bupati pemain, saya pelatihnya salah. Termasuk anu gubernur yang tidak terlalu memprioritaskan pegawai masuk kantor jeung naon. Teman-teman, jadi saya lagi melihat tentang kebersamaan Kang Deddy dengan warga merayakan Agustusan dari video-video tahun sebelumnya yang ada video viral dari KDM di Agustusan. Hidup cangcut gitu. Tiba-tiba saya lagi scroll gitu, menemukan video-video warga yang kecewa dengan Agustusan. Sorry, bukan kecewa dengan Agustusan atau kecewa pada Agustusan, bukan, tetapi kecewa pada sikap atau kebijakan pemerintah sehingga berujung pada kekecewaan mereka itu terhadap Agustusan. Sebetulnya ini nggak nyambung sih bagi saya. Saya tidak mengatakan saya sepakat pada warga itu, tidak. Saya coba mengurai tentang apa sih ya sebetulnya yang terjadi, teman-teman ya. Karena gini, Agustusan itu kan soal nasionalisme kita sebagai warga negara. Kita mengenang bagaimana perjuangan para pahlawan, para founding father kita di masa lalu. Maka ada yang disebut dengan mengheningkan cipta ya. Mengheningkan cipta itu untuk mengenang seluruh pahlawan yang telah bertumpah darah untuk Indonesia ini. Luar biasa ya para pahlawan kita. Tapi hormat kepada negara kita Indonesia tercinta. Cuma ini nggak ngerti kenapa warga kok kayaknya salah sasaran. Tapi mungkin ya warga ketika mereka merasa kecewa, mereka bingung untuk bagaimana mengutarakannya ya. Dan saya kira pejabat-pejabat negara ya, bahkan termasuk Kang Deddy, Bapak Prabowo atau siapapun, ya coba kita melihat nih, ada warga-warga yang mengutarakan kekecewaan seperti ini ya. Kita lihat saja terlebih dahulu teman-teman di sini ya, silahkan. Ada tambang, ada kaya kan, tapi kenapa rakyat yang diperes buat bayar pajak? Kesian ya pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan rakyat Indonesia ya. Kenapa ini diperes mulu?
Mereka modal sendiri, ya, pontang-panting cari modal sendiri, bangkrut sendiri, giliran sukses diminta duitnya dipalakin, bayar pajak lo. Yang sukses suruh bagi-bagi. Mana dolar udah mau naik 20.000, ini dipakai kids. Udah capek gue sama negara Indosiar. Kita negara juara 2 dunia, ya, tapi yang termiskin ya, kata Bank Dunia. Padahal kita punya emas, nikel, timah, minyak, sawit, tapi kok rakyatnya masih miskin aja. Ya, kemiskinan di Indonesia itu bukan karena rakyatnya malas, tapi karena sengaja dipelihara oleh sistem. Ini adalah kemiskinan struktural ya namanya, di mana kebijakan itu sengaja mengunci kita tetap berada di level-level bawah aja. Ada pepatah Tiongkok yang populer ya, memberi orang miskin itu seekor ikan berarti memberinya makan untuk sehari, tapi mengajari cara memancing berarti memberinya pekerjaan yang akan menghidupinya seumur hidup. Nah, sekarang kita lihat ya, apalagi kalau bukan MBG ya, penguasa kita berkuar-kuar membeli makan anak-anak kita makanan bergizi dan gratis, tapi membiarkan mereka tetap bodoh dengan menurunkan kualitas pendidikan, kemudian memiskinkan gurunya, ya, membiarkan fasilitas sekolahnya buruk, sehingga anak-anak kita itu sama sekali tidak dibekali kemampuan untuk memancing sebagai bekal hidupnya nanti. Kita mau bilang apa? Ada guru yang udah ngajar 40 tahun lamanya sampai pensiun, gajinya masih 400.000 rupiah sebulan. Gaji dosen jangan ditanya, masih kecil lah. Sementara itu, pendidikan sekarang tuh mahal sekali. Jika anak-anak kita sampai lulus perguruan tinggi, mahal minta ampun. Saat orang tua dan anaknya sudah berdarah-darah lulus jadi sarjana, negara pun tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Kita lihat ya, wakil rakyat kita justru diisi oleh orang-orang yang tidak sekolah. Bahkan Ahmad Sahroni aja yang katanya udah doktor hukum, satu pun buku nggak ada di rumahnya. Apalagi di sektor korporasi, saat anak-anak kita jungkir balik nyari pekerjaan, lamar sana sini, para penjilat penguasa justru dengan mudahnya jadi komisaris. Kurang aneh apalagi sih? Dan kurang urgent apalagi? Perubahan itu harus kita lakukan sekarang. Stop, jangan pernah bayar pajak, karena bayar pajak itu bukan kewajiban kalian. Lu kok bisa kok? Nah ini dia teman-teman ya, buat kalian semua yang belum tahu, kalian itu tidak perlu bayar pajak lagi di saat memenuhi salah satu dari 4 kriteria yang aku sebutkan. Jangan skip videonya kalau nggak mau boncos. Daripada bayar pajak ke negara, lebih baik kalian simpan uangnya dan gunakan untuk kepentingan yang lebih penting lagi. Yang pertama, kalau kalian itu bisnis secara UMKM dan masih perorangan dengan omset di bawah 500 juta dalam setahun, itu stop bayar pajak, tertuang di PP 55 tahun 2022. Yang kedua, kalau kalian itu karyawan dengan gaji maksimum 54 juta setahun, ya kalau gaji segitu mah jangan sok-sokan mau bayar pajak lah ya. Kemudian yang ketiga, kalau kalian itu sifatnya punya bisnis tapi rugi, nggak perlu bayar pajak. Jangan sok-sokan uangnya aja nggak ada karena bisnisnya boncos, tambah boncos lagi karena mau bayar pajak, nggak guna. Kemudian yang keempat, di saat kalian itu sudah meninggal, oke, jadi tidak perlu bayar pajak, tapi tetap selama hidup pajaknya harus clear. Kalau nggak gitu nanti ahli warisnya dikejar negara, boncos juga tuh. Oke, gimana menurut kalian? Pembeli rokok ilegal diancam penjara hingga denda ratusan juta. Orang beli rokok ilegal karena nggak punya duit, malah dikenain denda ratusan juta. Gimana mau bayar denda? Kalau beli rokok Sampurnamil aja masih cita-cita. Lagian giliran bikin denda buat rakyat kecil aja gercep banget. Ngurusin korupsi gede pada lembek banget. Kasus si Febri kita udah pada lupa. Belakang ini saya melihat ada satu video yang cukup menyentuh. Seorang ibu pelaku UMKM berkata, modal sendiri, merintis sendiri, jatuh bangun sendiri, tetapi ketika usaha mulai berhasil, negara baru hadir lewat pajak. Saya yang merasakan, Pak. Aku usaha kecil, Pak. Dari kecil, saya nyusui anak sambil isa-isa segarang-garang, Pak. Tayang diri. Sampai mau tayang diri. Lu saat usaha saya berhasil. Ujuk-ujuk kalau petugas orang kok pajak jawab pajak, Pak. Terus terang,
Ketika saya mendengar kalimat itu, saya tidak melihatnya sebagai penolakan terhadap pajak. Saya melihatnya sebagai suara orang-orang yang mungkin sudah terlalu lama berjuang sendirian. Coba kita bayangkan, ada yang memulai usaha dari teras rumah, ada yang memulai mengubah dapur yang menjadi tempat produksi, ada yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit, pulang ketika anaknya sudah tidur. Ketika dagangan tidak laku, mereka tetap harus membayar listrik, membayar sewa, membayar gaji karyawan, bahkan tetap harus membawa uang untuk kebutuhan keluarganya. Kalau rugi, tidak ada yang mengganti. Kalau gagal, mereka bangkit sendiri. Semua beban mereka tanggung sendiri. Karena itu saya bisa memahami mengapa pertanyaan tersebut muncul. Di mana negara ketika mereka sedang berjuang? Bukankah seharusnya pemerintah hadir bukan hanya saat usaha sudah berkembang, tetapi juga ketika mereka masih merintis? Hadir lewat akses modal yang lebih mudah, pendampingan usaha yang bagus, pelatihan, pelindungan, dan persaingan yang tidak sehat, dan membuka pasar agar mereka punya kesempatan untuk tumbuh. Pajak tentu penting, tidak ada yang membantah itu, tapi masyarakat juga ingin merasakan bahwa negara berdiri di samping mereka sejak hari pertama mereka membuka usaha. Betul ya, jangan tunggu pelaku usaha tersebut udah sukses baru datang petugas pajak. Tetapi bagaimana proses dia merintis jatuh bangunnya itu, negara tidak hadir. Sekarang uang 100.000 loh, modal doang yang banyak, nilainya mah nggak ada loh, parah loh. Barusan setengah jam yang lalu gue megang duit 100.000 buat beli bensin 30, buat beli kuota 35, terus buat beli batagor gue 10.000, terus beli air mineral goceng bisa 20 coy. Aduh, ini gimana bawa pulang ke rumah duit 20.000? Nangis gak lu ah? Ini malam sampai malam gue nyari duit ini kayaknya nih. Lanjut ini, dapat cepet dari pagi gue ambil di ATM duitnya, habis dalam setengah jam loh, parah loh. Sementara di dunia belahan sana tuh ada yang nimbun emas loh sampai 74 kilo nggak kepake, mah kasih ke gua sih sekilo, ya kan? Uang bergepok-gepok tuh, buat apa coba ditimbun-timbun? Bagiin aja ke gua nggak saudara sama gua beneran lu. Kalau misalnya ada masalah gua belain sama gua. Aduh ampun dah, bisa begini hidup ya sekarang. Oke, itu namanya inflasi ya Pak. Semua barang-barang kebutuhan pokok pada naik, sementara penghasilan yang kita dapatkan itu tetap stabil. Bener-bener ya tukang pajak itu ya. Hah? Sekarang itu semuanya didatengin ke rumah guys. Sekarang ini negara lagi kekurangan duit, makanya semua orang-orang yang wajib pajak didatengin langsung ke rumahnya tanpa ada pemberitahuan sedikit pun. Gak sopan, tahu gak sih? Maunya apa sih kalian ini? Hah? Kalian jangan seperti kita itu punya utang sama kalian. Hah? Harusnya kalian bisa lihat dong kapasitas orang dan sebagainya. Kalau mau minta duit caranya yang sopan. Jangan kayak begitu. Ditelepon balik nggak ada yang respon. Kita tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi Anda juga harus sopan, tahu nggak, kalau mau minta apapun dengan kami rakyat Indonesia. Kami itu rakyat, Anda butuh kami. Kamu harusnya lebih sopan daripada kita gitu loh. Aneh deh. Sopan sekali ya nih orang-orang kayak begini. Mana pendidikan kalian tuh sampai mana? Etika bertamu aja kalian nggak tahu. Jadi katanya aku provokasi nih, cuma gara-gara aku ngingetin tuntutan 17+8 yang belum dikerjain. RUU perampasan aset dari tahun lalu, teman-teman jangan lupa ada 13 warga yang meninggal dunia, ribuan di penjara, 700 orang masih di penjara sampai hari ini. Itu semua sudah kita kasih tuntutannya, apa yang harus dikerjain. Dan sampai saat ini RUU perampasan aset itu belum juga disahkan, masih dalam proses katanya. Nah, karena aku ngingetin ini, katanya aku provokasi nih teman-teman. Oke, yuk kita lurusin pelan-pelan ya. Provokasi itu artinya sengaja memancing kemarahan, menghasut, manas-manasin orang tanpa dasar. Tujuannya adalah bikin kacau. Nah, yang aku lakuin apa? Kita udah kasih tuntutannya apa? Aku bawa fakta, semua yang aku follow up itu berdasarkan oleh fakta. Aku ngingetin tuntutan mana yang memang belum dikerjakan, dan tuntutan ini udah kita sepakati ya bareng-bareng. Aku nanya satu hal,
Yang kemarin dijanjiin udah dikerjain belum? Karena tuntutan ini sudah kita berikan langsung kepada Dewan, bahkan sudah dipegang langsung oleh Pak Presiden yang diberikan oleh jurnalis kita Mbak Najwa Shihab. Ini bukan provokasi, ini namanya menagih, ini namanya mengawasi, dan itu adalah kita sebagai warga negara. Coba kita ingat lagi teman-teman posisinya. Pejabat yang disebut pejabat atau pemerintah itu kan karyawan. Karyawannya siapa? Karyawannya rakyat. Itu siapa rakyat? Kita bosnya, mereka digaji dari pajak kita. Dan ingat, gaji mereka itu berapa puluh kali lipat dibandingin UMR yang didapat oleh masyarakat. Bukan cuma gaji, tunjangan komunikasi, tunjangan macam-macam itu ya kan, sampai pensiun seumur hidup, sampai juga nggak bisa dipecat gitu kan. Nah itu semua fasilitas udah mereka punya tuh, seluar biasa itu fasilitasnya. Wajar dong sebagai yang membayar fasilitas-fasilitas itu, kita menuntut kinerja yang sama dengan hak yang spesial yang mereka punya. 17+8, tuntutan itu ibaratkan adalah job desk, kerjaan yang kita kasih ke mereka. Kalau job desknya nggak dikerjain, yang salah siapa? Bukan orang yang ngingetin dong, bukan aku, bukan teman-teman yang ikut menyebarkan ini, tapi yang udah dikasih kerjaan, tapi diem aja nggak ngerjain. Ini kalau kita nggak ingetin, menurut teman-teman mereka akan dengan proaktif gitu mengabarkan ke kita bagaimana progresnya. Nggak mungkin, nggak pernah terjadi hal seperti itu sebelumnya. Jadi kalau ada yang merasa marah gitu pas aku ngangkat tentang topik ini, menurutku marahmu tuh valid, benar kok, nggak apa-apa kalau misalkan kamu marah dan kecewa. Cuma alamatnya keliru, bukan ke orang yang membuka fakta harusnya marahnya, tapi ke karyawan yang udah dikasih tuntutan, udah dikasih kerjaan, sampai sekarang masih belum juga dijalanin. Tuntutan kita jelas, deadline kita jelas, yang belum cuma satu. Ya ampun, desah-desakan. Aduh, kasihan ya mbak-mbak ini. Saya udah pernah ngalamin situasi yang seperti ini guys ya, berdesak-desakan dalam kereta. Wah, sungguh gak nyaman kalau tiap pagi, tiap hari seperti ini. Sebelumnya aku membahas tentang ekonomi yang lagi lesu, itu benar-benar fakta. Kenapa? Karena aku merasakan dulu sama sekarang tuh beda, dan banyak yang teriak juga. Itu sebabnya pemerintah menunda pemberian pajak terhadap seller marketplace, karena penjualan lesu, daya beli lesu. Jadi kondisi sekarang benar-benar ekonominya lagi lesu, fakta, bukan berarti kita ngeluh gitu. Bayangin aja di kondisi yang lagi lesu gini, kita aja udah ngos-ngosan bayar admin dan lain-lain gitu. Ditambah kita harus bayar pajak lagi. Itu pasti kan sangat merugikan seller gitu. Dan aku berharap ke depannya pemerintah tidak jadi memberikan pajak terhadap seller marketplace. Kenapa? Karena admin aja udah berat buat seller marketplace, profitnya tergerus banyak. Dan aku berharap kita bisa survive di kondisi yang sekarang ini. Buat kalian yang masih males-malesan bayar pajak, tolong dengarkan video ini. Guys, jadi ini gue di Samsat ya tuh, Samsat Jakarta Utara, Jakarta Pusat nih. Mau bayar pajak, mau berkontribusi lah buat negara ya, buat nyumbang ke negara. Yang anehnya itu yang tadi gue lihat di awal, kita kena cas parkir ya. Parkir aja pakai ditarifin gitu. Udah gitu parahnya lagi, ada jam-jamnya gitu. Per jam berapa gitu. Maksud gue, lu pikir yang ke Samsat itu orang mau ngedate, mau nongkrong, mau ngopi apa gimana sih? Ya kali mau ada yang lama-lama. Kita juga kesini pengennya buru-buru cepet gitu. Kalau bisa 5 menit lah gitu. Ini sampai sadis banget ya. Sampai dijam-jamin coba. Sampai segitunya. Gila, udah kita ngisi sendiri, ngantrinya lama. Lu pernah nggak sih kayak datang ke bank gitu, kayak bank BCA lah gitu. Itu tuh kayak disambut bak raja ya. Kalau nanya sesuatu tuh gampang gitu, fast respon. Maaf, ada yang bisa dibantu. Pasti banyak yang nanya kayak gitu kan. Lu kalau kesini ke Samsat gak ada yang nanya kayak gitu. Nanti di dalam Samsatnya pun lu harus bawa pulpen sendiri ya. Kalau mulut kalian bau harus bawa permen sendiri. Biasanya kalau di bank-bank kan ada permen, ada air minum ya. Ini nggak ada sama sekali ya. Aduh, sadis banget sih emang. Kita kesini mau bayar pajak loh. Orang ke bank aja ya, yang cuma mau nabung atau pinjam duit, itu dilayani dengan sepenuh hati gitu. Kita tuh betah di sana. Ini kita mau bayar pajak tapi kayak begini, bener nggak sih jadinya? Aduh, kayak kita datang bayar pajak tuh kayak orang pelongo jadi. Di negara komunis, kamu harus nurut tapi dikasih duit. Di negara liberal,
kamu bebas, tapi harus cari duit sendiri. Tapi ada sebuah negara di antah berantah, kamu harus nurut, harus cari duit sendiri. Setelah itu dipajakin habis-habisan. Setelah itu pajaknya dikorupsi. Setelah itu lanjutin sendiri. Kalian mau tahu sumpahnya pejabat? Nih kalian denger nih. Demi Allah, saya tidak pernah menjual. Titik. Saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30, simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, kalian percaya nggak sama sumpahnya? Nih, gue buktikan. Nah, itu tadi adalah sumpah pejabat. Kenapa Indonesia ini nggak maju-maju? Kenapa negara kita ini susah terus? Karena pejabatnya nggak ada yang takut sama Tuhan. Nah, semua koruptor, ya biar kalian tahu, semua koruptor itu waktu dilantik, dia bersumpah di atas kitab sucinya dan di atas nama Tuhan. Tapi kalian tengok, tetap korupsi kan? Padahal dia bersumpah, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah. Tapi kalian tengok, tetap korupsi kan? Karena mereka nggak ada yang takut sama Tuhan. Nah, kita ngomong panjang lebar nih, rakyat ngomong panjang lebar, ngangengong, nggak akan ditakutin, nggak akan didengar. Kenapa dia nggak takut sama rakyat? Dia sama Tuhan aja nggak takut. Namanya juga pejabat-pejabat. Iya. Karena hukum kita terlalu ringan, terlalu memanjakan koruptor. Orang nekat loh untuk maling duit rakyat, untuk melakukan aksi korupsi. Ya, mereka nggak takut dengan konsekuensinya ketika mereka nanti dijebloskan ke penjara. Yang terpenting aset mereka, uang mereka itu udah diamanin. Jadi kalau penjara mungkin cuma 2-3 tahun, mereka udah nyimpan 100 miliar, 200 miliar. Ya, mereka merasa bahwa waktu tersebut, waktu mereka di penjara itu sudah ditukar dengan uang yang sangat fantastis dengan angka seperti itu. Makanya mereka nggak bakal takut dengan hukuman di Indonesia yang menurut saya terlalu memanjakan koruptor. Giliran punya emas diserahkan ke Amerika, giliran punya nikel diserahkan ke Cina, giliran punya batu bara diserahkan ke Australia, giliran punya utang diserahkan ke rakyat. Sehat-sehat WNI, semoga kalian panjang umur dan masuk surga. Amin. Mantan narapidana koruptor IKTP merayakan ulang tahun mewah buat istrinya dengan tema BTS. Seorang sekretaris kabinet merayakan ulang tahun di Paris, dan sederetan pejabat publik yang pamer barang branded yang bisa dilihat di akun Instagram Cabinet Couture. Sementara itu, di jalanan, seorang kakek harus mengikat perutnya pakai tali rafia karena nggak kuat nahan lapar. Seorang nenek mungut sisa beras berdebu di bak truk demi bisa makan. Kesenjangan ini bukan sekedar krisis ekonomi, ini krisis empati tingkat akut. Dan mereka ini adalah para pengabdi setan kekuasaan dan pemuja materi tingkat dewa, sehingga mereka kehilangan sentuhan dengan realita bawah, seolah semuanya baik-baik saja. Dan menikmati hidup seperti itu adalah sebuah kelumrahan bagi mereka. Dan penyakit ini bukan cuma terjadi di panggung politik, di dunia bisnis polanya juga sama. Ingat nggak sama kasus retail raksasa JCPenney? Waktu perusahaannya sedang sekarat dan ratusan ribu karyawannya terancam kehilangan pekerjaan, CEO baru mereka, Ron Johnson, malah sibuk pamer gaya hidup eksekutif. Sewa jet pribadi mewah buat bolak-balik kerja. Sementara tunjangan dan anggaran kesejahteraan karyawan di bawah dipangkas habis-habisan karena alasan efisiensi. Hasilnya, dalam hitungan belasan bulan, penjualannya anjlok miliaran dolar. Perusahaan hampir bangkrut. Ketika seorang leader kehilangan empati dan memilih hidup di atas penderitaan orang banyak, itu bukan lagi sekedar gaya hidup. Itu adalah bom waktu kehancuran sebuah organisasi dari dalam. Kamu gak bisa menuntut tim kamu untuk kerja keras dan punya sense of belonging.
kalau kamu sendiri nggak punya sense of crisis terhadap nasib perut mereka. Loyalitas itu nggak bisa dibeli pakai motivasi basi di meja meeting Senin pagi atau retorika nonsens di podium pidato. Loyalitas itu dibeli pakai kesejahteraan. Berhentilah bertingkah layaknya politisi arogan di perusahaanmu sendiri. Penuhi dulu hak dan kesejahteraan hidup tim kamu, baru kamu pantas bicara soal kemewahan. Pejabat Konoha itu isinya bajingan semua. Orang bayar pajak dikorupsi, bayar zakat dikorupsi, naik haji dikorupsi, mau usaha dipalak, giliran berhasil diperas dengan biaya pajak, mau lapor polisi bayar, mengkritik pemerintah dibilangnya fitnah. Kan anjing semua kan? Permisi Bu, saya dari pajak. Pajak apa sih Pak? Pajak dulu waktu masih merintis usaha kemana aja? Sekarang udah maju, kesini minta pajak. Ini memang aturannya begini Bu, udah dari negara. Setiap UMKM itu harus pajak 10%. Sudah sini 100.000 aja. Nih 2.000 aja. Makasih. Permisi Mas, saya dari Badan Pajak. Oh iya, mau ngapain Pak? Ini sekarang kan pekerjaan macul, pekerjaan apapun kan sekarang kena pajak. Jadi Masnya harus bayar pajak sekarang ke saya. Lah, yang kira-kira Pak, masa cuma macul kena pajak? Ya emang aturannya begitu Mas. Sekarang itu semua harus bayar pajak. Pokoknya kalau Mas nggak bayar pajak sekarang, nggak boleh macul-macul di sini. Pokoknya 10.000 sini. Oh 10.000. Nih 2.000 lah. Wah, besok lagi 10.000. Permisi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini saya kan dari kantor pajak. Jenengan bulan ini belum bayar pajak, makanya saya kesini. Loh Pak, kan saya pengangguran, harus bayar pajak sih? Loh, emang aturannya kayak gitu semua. Itu sekarang harus bayar pajak, termasuk pengangguran. Pengangguran juga kalau nggak ada badan pengangguran nasional, kamu nggak mungkin bisa nganggur. Makanya kamu bisa nganggur karena ada badan pengangguran nasional. Kamu harus bayar pajak, pokoknya per bulan 10.000. Ah, males banget sih. Negara macam apa sih? Pengangguran aja harus bayar pajak. Udah, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Sekarang harus bayar pajak. Kalau kamu nggak ngikutin aturan, kamu boleh pergi dari negara ini. Sekarang bayar pajak dulu. Nih, 2.000. Oke, makasih. Dasar, sukanya makanin uang rakyat, matinya masuk neraka. Waduh, ini kalau otoritas yang menagih pajak pada rakyat kalau menyaksikan ini, gimana ya perasaan mereka? Alasan pemerintah incar pajak rumah kedua. Punya rumah lebih dari satu, jangan buru-buru panik. Pemerintah memang sedang menyiapkan perluasan basis perpajakan untuk 2027. Pemerintah memang sedang menyiapkan perluasan basis perpajakan untuk 2027 dan rumah yang disewakan atau dikontrakan masuk dalam radar. Ada 3 alasannya. Yang pertama, ada potensi penghasilan dari properti yang belum optimal dipajaki. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Profianto Kurniawan, mengatakan orang yang memiliki lebih dari satu rumah kemungkinan tidak menempati seluruh rumah tersebut. Menurut Rofianto, rumah lainnya bisa saja disewakan atau dikontrakan. Lalu yang kedua, pemerintah ingin memperluas basis pajak. Rofianto menyebut sektor dan kelompok yang pembayaran pajaknya belum optimal akan diupayakan agar lebih optimal. Lalu yang ketiga, pemerintah ingin menangkap aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Jadi yang menjadi perhatian bukan semata-mata karena seseorang punya rumah kedua, tetapi terutama ketika properti tersebut menghasilkan uang dari aktivitas sewa. Dan perlu dicatat, ini bukan berarti pemerintah sudah menetapkan pajak baru khusus untuk rumah kedua. Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sendiri memang sudah memiliki ketentuan pajak. Jadi, apakah pemilik rumah kontrakan bakal benar-benar terkena aturan atau mekanisme baru pada 2027? Lah, bukannya setiap bangunan itu sudah dikenakan pajak PBB? Kok ada lagi pajak kontrakan, pajak rumah kedua? Waduh. Terus kalau bangunan kontrakan atau kos-kosannya rusak, kira-kira negara mau benarin gak ya? Saudara, gimana? Anda ngerasa capek nggak ngelihat situasi negeri kita akhir-akhir ini? Satu sisi kita tahu pajak kita ditarik begitu rupa, bahkan UMKM pun tak luput dari sasaran pajak. Lalu harga beras, BBM dan lain-lainnya terus naik makin mahal. Tapi tiap kali kita buka berita yang muncul selalu soal korupsi. Ada korupsi makan bergizi gratis sekian triliun untuk kepala daerah, bupati, wali kota.
penangkapan pejabat ini, pejabat itu, termasuk pejabat bidang keagamaan pun masuk jeruji. Lalu ada ditemukan emas puluhan kilo, duit ratusan miliar di brankas. Dan saking banyaknya korupsi di negeri ini, salah satu portal berita membuat halaman khusus berita harian korupsi, dan itu update setiap hari. Dan anehnya saudara, tiap kali kasus korupsi besar terbongkar, ada OTT dan lainnya, pejabat bukannya kapok, yang ada korupsi malah kayak makin menjadi-jadi. Dan yang makin bikin prihatin utama ketika korupsi melibatkan para pejabat tinggi, apalagi pejabat di institusi strategis seperti yang hari ini terjadi, solusinya terlihat dan teruskan selalu sama. Mari kita tingkatkan koordinasi, mari harmonisasikan antar institusi. Ringkasnya, ya mari kita kompromi. maka wajar saja saya kira ya, jika kemudian rakyat melihat ini sebagai akal-akalan politik sama pejabat untuk bisa saling mengamankan posisi sekaligus amankan hasil korupsi. Rakyat yang sesara, mereka yang bagi-bagi harta. Saudara, kita penting untuk kembali ke soal dasar. Kenapa maling uang rakyat di negeri ini seperti tak ada habisnya? Jawabannya saya kira sangat jelas bahwa dari awal sistem sekuler ini memang seperti membuat orang mudah atau bahkan layak korupsi. Lihatlah ketika siapa mau duduk di kursi jabatan apa saja harus bermodal puluhan sampai ratusan miliar. Nah, ini uang dari mana? Ambil dari pengusaha atau cukong. Begitu menjabat, apa yang pertama ada di pikiran mereka? Tentu bukan mengurus rakyat, tapi bagaimana cara balik modal dan bayar utang ke sponsornya itu. Nah, disitulah maka kemudian kewenangan dijual belikan, APBN menjadi bancakan, sumber daya alam menjadi rebutan. Dan ini yang juga makin miris, korupsi kata mereka tak boleh tanggung karena sebagiannya mesti disiapkan untuk menjaga diri dari kasus hukum. Haruslah mereka berbagi korupsi itu dengan para penegak hukum. Nah, dari situlah korupsi di negeri ini makin menggeruta, menyentuh semua lini dan sendi. Lalu di mana agama hanya jadi kosmetik? Buktinya aturan agama dibuang dari pengaturan negara, tak ada lagi itu yang disebut takwa dan rasa takut kepada yang maha kuasa. Jabatan dianggap ladang pengerukan kekayaan, hukum dijadikan alat legitimasi tindakan. Intinya ya kompromi tadi. Nah, itulah yang ini hari menjadi lingkaran masalah yang tak pernah putus. Padahal saudara, bila kita ingin benar-benar memberantas korupsi, tak boleh ada solusi basa-basi seperti itu. Lihatlah kalau kita merujuk pada apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dahulu. Pertama, harus dipahami bahwa jabatan ini adalah amanah, bukan barang dagangan. Pejabat harus dipilih karena dua hal, mampu dan dia punya rasa takwa. Tidak ada istilah beli kursi atau bagi-bagi jatah. Dan disitulah pemimpin harus menjadi teladan. Kemudian yang kedua, miskinkan malingnya. Ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau pernah menghitung para pejabat di masanya sebelum dan sudah menjabat, menghitung kekayaannya. Kalau ada harta yang melonjak aneh, langsung disita untuk kas negara, tidak ada cerita potong masa tahanan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, hukuman mesti bikin jerah. Pelaku diumumkan mukanya ke publik, dimiskinkan, bahkan dihukum mati kalau sampai korupsi pada jumlah yang merusak tatanan hidup rakyat banyak. Dan yang utama saudara, sesungguhnya korupsi tidak akan pernah mati jika akar sekularisme kapitalis terus dipelihara. Karena sistem itulah yang membuat manusia ini hari begitu mendewakan kekayaan dan jabatan, tak peduli lagi terhadap ketakwaan. Nah, karena itu saudara, melihat itu semua tidak kita sadar dan rindu kembali kepada tatanan yang benar yang datang dari Zat yang Maha Benar. Itulah syariah kafah, karena itulah satu-satunya jalan yang mampu mencabut kejahatan korupsi sampai. Oke, itu dia teman-teman ya, beberapa hal yang dapat saya tampilkan kepada teman-teman tentang bagaimana warga bersuara, mengutarakan pendapat dan aspirasi mereka dari apa yang mereka rasakan, dari apa yang mereka lihat, dari mereka interpretasikan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita atau di sekitar kita, di tempat kita hidup dan di tempat kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan ya. Di tempat di mana di tempat itulah kita dilahirkan gitu. Nah, kekecewaan publik seperti ini, saya khawatir juga kalau seumpama di balik itu ternyata ada dalang yang bermain. Artinya ada pihak ketiga yang mungkin selama ini merongrong rezim. Ya, ini mungkin kita bicara politik pada akhirnya, politik praktis ya, atau politik citra. Jadi saya tidak menyimpulkan apa-apa. Saya juga tidak tahu apakah warga yang protes seperti itu adalah aspirasi yang murni atau suara organik dari mereka,
Atau justru itu yang direncanakan oleh pihak tertentu yang kita tidak tahu siapa pelaku utamanya. Saya berpendapat kalau seumpama suara-suara rakyat seperti ini, ya, yang protes seperti itu, memang di belakangnya ada seseorang yang mengondisikan, ini tidak dapat dibenarkan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada pengondisian di belakang dari orang-orang itu, maka ini sama sekali tidak dapat dibenarkan, teman-teman. Tapi kalau memang itu pure suara rakyat, mereka yang mengutarakan apa yang mereka alami, yang mereka rasakan, ya, menyampaikan aspirasi, ya itu perlu didengar. Cuman sikap mereka dengan mengatakan atau menyinggung Agustusan ini juga kayaknya kurang tepat. Kenapa? Karena Agustusan ini persoalan nasionalisme, persoalan kecintaan kita pada negara kita, hubbul waton minal iman, begitu ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.